Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bersama satu rekan saya berkesempatan untuk menjelaskan materi mengenai negara dan konstitusi. Sebelumnya kami mohon izin kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabila dengan NPM 2020 425 00024 dan satu rekan saya yang bernama Lira Nur Latifani dengan NPM 2020 425 00022. Oke teman-teman, langsung saja kepada topik pembahasan ya. Yang pertama adalah negara. Menurut Raden Djoko Sutono, negara adalah organisasi manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Menurut George Jelinek, negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu. Dan menurut C.H.A. Logeman, negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan melalui kekuasaannya untuk mengatur dan menyelenggarakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan, fungsi negara dalam ketatanegaraan atau lapangan kerja dalam masyarakat. Oke, jadi teman-teman dapat disimpulkan, negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Oke teman-teman, selanjutnya adalah unsur pembentuk negara. Unsur pembentuk negara terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah rakyat. Rakyat suatu negara dapat dibedakan antara penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal menetap atau berdomisili di suatu negara. Kalau seseorang dikatakan bertempat tinggal menetap di suatu negara, berarti sulit untuk dikatakan sampai kapan tempat itu ditinggal. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu negara hanya untuk sementara waktu dan bukan bermaksud untuk menetap. Penduduk terbagi menjadi 2, yaitu warga negara dan orang asing atau WNA. Warga negara adalah anggota penduduk yang sah dan resmi dari suatu negara dan dapat diatur sepenuhnya oleh pemerintahan negara yang bersangkutan. Sedangkan di luar itu semua dinamakan warga negara asing. Warga negara terbagi menjadi 2, yaitu warga negara asli dan warga negara keturunan. Menurut Somekto dan Rida Laksana, status kewarganegaraan suatu negara akan berimplikasi sebagai berikut. Yang pertama adalah hak atas perlindungan diplomatik di luar negeri merupakan hak kewarganegaraan. Suatu negara berhak melindungi warganya di luar negeri, baik sedang sekolah, bekerja, dan sebagainya. Yang kedua adalah kewarganegaraan menuntut kesetiaan, dan salah satu bentuk kesetiaan tersebut adalah kewajiban melaksanakan wajib militer. Namun, kewajiban melaksanakan wajib militer hanya dilakukan oleh beberapa negara, salah satunya adalah Korea Selatan. Yang ketiga adalah suatu negara berhak untuk menolak mengekstradisi warga negaranya kepada negara lain. Yang keempat adalah berdasarkan praktek secara garis besar kewarganegaraan seseorang dapat diperoleh. Yang pertama berdasarkan kewarganegaraan orang tua atau disebut ius sanguinis. Yang kedua berdasarkan tempat kelahiran yang disebut ius soli. Yang ketiga berdasarkan asas ius sanguinis dan ius soli. Dan yang keempat melalui naturalisasi. Misalnya, seorang istri yang mengambil kewarganegaraan suami atau dengan permohonan yang diajukan kepada negara. Adapun contoh dari ius sanguinis, misalnya si A yang lahir di Indonesia, namun orang tuanya berkewarganegaraan Cina yang menganut ius sanguinis, maka meski si A lahir di Indonesia, namun ia akan tetap mendapatkan kewarganegaraan di negara Cina. Adapun contoh dari ius soli, misalnya si A adalah anak dari pasangan berkewarganegaraan Amerika Serikat yang menganut asas ius soli. Si A lahir di negara Argentina
yang juga menganut asas ius soli. Maka kewarganegaraan dari si A ini adalah warga negara Argentina, bukan Amerika Serikat, karena ia lahir di Argentina. Adapun kasus dari apatrid, di mana apatrid ini tidak memiliki kewarganegaraan. Contohnya adalah si A yang lahir di Jepang dari orang tua yang berkewarganegaraan Amerika yang menganut ius soli. Namun, karena Jepang berasas ius sanguinis, maka si A tidak mendapatkan kewarganegaraan karena Amerika tidak mengeluarkan status kewarganegaraan bagi mereka yang lahir di luar Amerika. Adapun kasus bipatrid, di mana kasus bipatrid ini adalah seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Contohnya adalah misal si B lahir dari orang tua berkewarganegaraan Rusia yang menganut asas ius sanguinis, dan si B dilahirkan di Argentina yang menganut asas ius soli. Dengan demikian, si B akan mendapatkan kewarganegaraan Rusia sekaligus Argentina. Yang selanjutnya adalah wilayah dengan batas-batas tertentu. Wilayah suatu negara pada umumnya meliputi wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Walaupun ada negara tertentu yang karena letaknya di tengah benua sehingga tidak memiliki wilayah laut seperti Afghanistan, Mongolia, Austria, Hungaria, Zambia, Bolivia, dan sebagainya. Negara Indonesia adalah negara yang berbatasan dengan banyak negara, walaupun mayoritas negaranya adalah anggota ASEAN. Menurut bentuknya, Indonesia memiliki 3 batas teritorial, di mana dalam batas teritorial ini, Indonesia dan seluruh warga bebas melakukan kegiatan selama tidak melanggar hukum yang berlaku. Namun, untuk negara asing, mereka perlu membuat laporan kepada dinas terkait jika ingin melewati, berkegiatan, dan memasuki wilayah teritorial Indonesia. Wilayah teritorial Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah batas laut. Dalam menentukan perbatasan laut, biasanya memakai metode penarikan garis dari bagian pantai yang paling rendah ketika surut sehingga beberapa mil ke depan. Dalam batas laut ini ada beberapa zona, diantaranya adalah batas laut teritorial. Batas laut teritorial adalah batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil atau 19,3 km ke arah laut lepas. Dasar yang dimaksud adalah garis yang ditarik pada pantai waktu air laut surut. Laut yang terletak di sebelah dalam garis dasar merupakan laut pedalaman. Dalam batas laut teritorial ini, Indonesia mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya. Negara lain dapat berlayar di wilayah ini atas izin pemerintah Indonesia. Luas laut teritorial Indonesia adalah 282.583 km persegi. Yang kedua adalah batas laut landasan kontinen. Batas laut landasan kontinen merupakan dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Landasan kontinen memiliki kedalaman kurang dari 200 meter. Oleh karena itu, wilayah laut dangkal dengan kedalaman 200 meter merupakan bagian dari wilayah negara yang berada di kawasan laut tersebut. Batas landas kontinen diukur mulai dari garis dasar pantai ke arah luar dengan jarak paling jauh 200 mil. Luas landas kontinen Indonesia adalah 2.749.001 km persegi. Yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut yang sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Luas zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah 2.936.345 km persegi. Zona ekonomi eksklusif diumumkan pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980. Mengenai kegiatan-kegiatan di zona ekonomi eksklusif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 pada Pasal 5 tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Zona ekonomi eksklusif Indonesia memiliki hak untuk yang pertama melakukan eksplorasi, eksploitasi,
pengelolaan dan konservasi sumber daya alam. Yang kedua adalah berhak untuk melakukan penelitian, perlindungan, dan pelestarian laut. Yang ketiga adalah mengizinkan pelayar internasional melalui wilayah ini dan memasang berbagai sarana perhubungan laut. Yang kedua adalah batas darat. Batas daratan adalah batas negara yang berada di darat dan secara langsung berbatasan dengan wilayah lainnya. Batas ini dapat berupa hutan, gunung, dan bentangan daratan lainnya, baik yang mempunyai akses ataupun tidak sesuai dengan kesepakatan negara yang berbatasan. Indonesia sendiri memiliki perbatasan dengan 3 negara, yaitu Papua New Guinea, berbatasan dengan Provinsi Papua, Timor Leste berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Malaysia berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Timur. Yang ketiga adalah batas udara. Batas udara suatu negara dibagi menjadi 2, yaitu batas horizontal dan batas vertikal. Batas-batas ini lebih bebas dan lebih mudah dilanggar karena sulit dijaga dan penjagaannya memakan cukup banyak biaya. Batas udara vertikal Indonesia adalah area udara setinggi 110 km dari konfigurasi ketinggian permukaan negara Indonesia. Dan batas udara horizontal Indonesia memiliki luas yang sama dengan luas negara Indonesia, yaitu 5.455.675 km persegi. Yang selanjutnya adalah pemerintah yang berdaulat. Untuk membangun suatu negara, kita harus memiliki pemerintah yang berdaulat, karena hal tersebut adalah atribut negara yang merupakan ciri khusus dari sebuah negara. Kedaulatan merupakan kekuasaan yang mutlak dan abadi, tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi, karena kekuasaan yang lain tidak lebih tinggi yang tidak dapat membatasi kekuasaan negara. Kedaulatan membawa sifat-sifat yang pertama adalah asli. Asli dalam arti tidak diturunkan dari kekuasaan yang lain. Yang kedua adalah tertinggi. Dalam arti tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kedaulatan. Yang ketiga adalah abadi atau kekal. Dalam arti keberadaannya tetap. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Dalam arti hanya ada satu kekuasaan tertinggi saja dalam negara. Dengan ungkapan lain, ada yang menyatakan bahwa kedaulatan itu membawakan sifat permanen, asli, tidak dapat dibagi-bagi, dan tidak terbatas. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah sifat dari negara. Negara memiliki 3 sifat, yaitu sifat memaksa, sifat monopoli, dan sifat mencakup seluruhnya. Yang pertama adalah sifat memaksa. Tiap-tiap negara dapat memaksakan kehendaknya, baik melalui jalur hukum maupun jalur kekuasaan. Yang kedua adalah sifat monopoli. Setiap negara menguasai hal-hal tertentu demi tujuan negara tersebut tanpa ada saingan. Ketiga adalah sifat mencakup seluruhnya. Segala hal tanpa terkecuali menjadi kewenangan negara. Contohnya, semua orang harus membayar pajak, semua orang sama di hadapan hukum lainnya. Yang selanjutnya adalah tujuan dan fungsi negara. Yang pertama adalah tujuan negara. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan setiap negara adalah mewujudkan kebahagiaan bagi rakyatnya. Walaupun pada kenyataannya ada pemerintah yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri. Disinilah perlunya dibedakan antara negara sebagai sebuah organisasi yang lebih netral pengertiannya dengan pemerintah sebagai penyelenggara organisasi negara. Pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya tidak lepas dari berbagai kepentingan, seperti kepentingan golongan, kepentingan kelompok, bahkan juga kepentingan pribadi. Di samping kepentingan bangsa dan negara semestinya diutamakan. Selanjutnya, fungsi negara. Yang pertama, mengupayakan kesejahteraan warganya agar dapat menikmati kehidupan yang layak. Yang kedua adalah meningkatkan kecerdasan dan membina budi pekerti warganya. Yang ketiga adalah menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Yang keempat adalah mempertahankan negara dari gangguan eksternal, serta mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut harus diselenggarakan oleh negara, yang dalam hal ini adalah pemerintah negara yang bersangkutan agar tujuan negara tersebut dapat diwujudkan. Oke teman-teman, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Arti luas dari konstitusi adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum dasar atau droit konstitusional, dan arti sempitnya adalah piagam dasar atau undang-undang dasar atau loi konstitusional, yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan dasar negara. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, yaitu undang-undang dasar dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi konstitusi. Pertama, sebagai landasan konstitusionalisme agar negara menganut sistem pengendalian atas kekuasaan negara. Yang kedua, untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggara kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga, membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Keempat, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan di tahap berikutnya. Kelima, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negara. Dan yang terakhir, menjamin hak-hak warga negara yang meliputi hak hidup, hak pengakuan hukum, hak atas pengembangan diri dan kegiatan ekonomi, hak pembentukan keluarga dan keturunan, hak untuk kebebasan, serta hak atas perlindungan dan keamanan. Selanjutnya, macam-macam konstitusi. Pertama, fleksibel, yaitu konstitusi yang dapat diubah melalui proses yang sama dengan undang-undang, yang tidak memerlukan metode atau proses khusus untuk melakukan perubahan atau amandemen. Misalnya terdapat pada konstitusi Inggris dan Selandia Baru. Yang kedua adalah konstitusi rigid, yaitu konstitusi yang perubahannya dilakukan melalui cara-cara atau proses khusus. Ciri-ciri konstitusi yang rigid adalah mempunyai kedudukan dan derajat yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain, dan hanya dapat diubah dengan cara yang khusus atau istimewa atau dengan persyaratan yang berat. Perubahan konstitusi yang bersifat kaku ini bertujuan agar orang tidak mudah mengubah hukum dasarnya. Jika memang diperlukan, maka perubahan tersebut haruslah benar-benar dianggap perlu oleh rakyat secara keseluruhan. Jika ditinjau dari sudut pandang cara mengubah UUD 1945, maka UUD 1945 termasuk konstitusi rigid. Bisa dilihat, Indonesia melakukan perubahan UUD 1945 yang dilakukan sebanyak 4 kali ditempuh melalui sidang istimewa MPR. Oke teman-teman, lanjut unsur-unsur konstitusi negara dan tujuan konstitusi bagi negara. Untuk membentuk suatu negara, konstitusi sangat berpengaruh karena mengandung unsur politik dan unsur hukum. Hal ini menunjukkan bahwa konstitusi dalam unsur politik yaitu adanya pembentukan asas-asas konstitusi politik, dan konstitusi hukum dalam membentuk kebijakan, kesejahteraan, dan kewajiban pemerintah negara. Konstitusi sebenarnya sangat merujuk kepada penanggungan warga negara tersebut. Konstitusi negara juga memiliki unsur-unsur yang harus ditetapkan agar sebuah negara atau bangsa itu mengikuti atas asas-asas atau ketentuan yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, konstitusi negara juga memiliki tujuan untuk suatu bangsanya. Adapun unsur-unsur konstitusi negara yaitu: pertama, konstitusi negara yaitu sebagai perwujudan kontak sosial. Maknanya yaitu suatu kesepakatan yang telah dirundingkan dan dibuat antara pemerintah negara dan warga negaranya. Kedua, konstitusi negara yaitu sebagai jaminan hak asasi manusia. Maknanya adalah ketentuan yang telah dibuat dan disepakati dan di dalamnya berisikan tentang hak warga negara dan kewajibannya, serta hak dan kewajiban lembaga-lembaga pemerintahannya. Konstitusi negara unsurnya yang terakhir yaitu sebagai forma regimens. Maknanya adalah konstitusi sebagai struktur pembangunan suatu pemerintah. Untuk tujuan dari konstitusi negara yaitu antara lain: pertama, konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Maksudnya yaitu memberikan batasan atas kekuasaan penguasaan politik dan mengawasinya agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat. Kedua, konstitusi bertujuan untuk membebaskan dari kontrol kekuasaan atau penguasaan sendiri. Maksudnya yaitu untuk menghargai adanya hak asasi manusia, serta menghormatinya bahkan melindunginya. Terakhir, konstitusi bertujuan untuk memberikan batasan ketetapan untuk para penguasa pada kekuasaan yang dimilikinya. Tujuan ini juga bermaksud untuk membangun negara ini agar berdiri dengan kokoh. Selanjutnya, perubahan konstitusi menurut C.F. Strong. Secara teori, cara perubahan konstitusi oleh C.F. Strong dibagi ke dalam 4 kategori, yaitu pertama melalui parlemen,
kedua melalui referendum, ketiga persetujuan negara bagian, dan 4 konvensi atau lembaga khusus. Pandangan strong itu dilakukan oleh beberapa negara. Sebagai contoh, di Republik Rakyat Cina, pengesahan akhir perubahan konstitusi ada di tangan parlemen dengan dukungan suara 2/3 anggota Kongres Rakyat Nasional. Di Prancis dan Swiss, pengesahan perubahan konstitusi melalui referendum. Sementara pengesahan amandemen konstitusi Amerika Serikat harus didukung oleh 3/4 anggota Kongres juga harus mendapat persetujuan negara-negara bagian. Cara perubahan yang melalui konvensi dilakukan di negara Argentina, dan cara perubahan yang melalui panitia khusus dilakukan di negara Belanda. Namun, pengesahan perubahan konstitusi tetap harus melalui parlemen. Panitia khusus itu dibentuk berdasarkan hasil pemilu. Sementara, konstitusi Sri Lanka tahun 2000 menggunakan cara gabungan parlemen dan referendum, yaitu untuk amandemen pasal-pasal khusus seperti religi dilakukan melalui referendum, sedang pasal-pasal lainnya melalui parlemen. Cara lainnya adalah seperti yang terjadi di Kerajaan Kuwait. Menurut konstitusi Kuwait, rajalah satu-satunya orang yang berwenang mengesahkan perubahan konstitusi, sedangkan parlemen hanya diberikan kewenangan dalam proses perumusan ataupun inisiatif perubahan konstitusi itu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya perubahan konstitusi dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti pendapat strong, sedangkan prosedur perubahan konstitusi mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut. Pertama, usul atau inisiatif perubahan. Kedua, persyaratan tertentu agar usul perubahan itu diterima menjadi agenda resmi. Ketiga, pembahasan terhadap usul tersebut. Terakhir, pengesahan atas perubahan dan atau pengumuman resmi. Maka, perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR dipandang sesuai dengan prinsip-prinsip umum perubahan konstitusi, dan sesuai juga dengan prinsip demokrasi karena perubahan UUD 1945 dilakukan oleh MPR hasil pemilu. Oke teman-teman, lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Secara umum dapat dikatakan bahwa konstitusi disusun sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan kehidupan negara agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan yang sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Untuk itu, maka dalam konstitusi ditentukan kerangka bangunan suatu negara, kewenangan pemerintah sebagai pihak yang berkuasa, serta hak-hak asasi warga negara. Contoh peran konstitusi dalam kehidupan bernegara adalah sebagai berikut. Pertama, konstitusi menjadi dasar dan rujukan untuk pembuatan produk perundang-undangan di negara tersebut. Kedua, konstitusi menjadi hukum yang mengakui hak-hak asasi yang dimiliki oleh warga negara. Dan yang ketiga, konstitusi menjadi landasan hukum yang mengatur tentang bentuk, bahasa, mata uang, dan wilayah sebuah negara. Indonesia merupakan negara yang demokratis. Oleh karena itu, keberadaan konstitusi negara sangatlah penting dalam pembangunan sebuah negara yang demokratis. Mayoritas konstitusi yang demokratis itu lahir dari sebuah negara yang demokratis juga. Konstitusi itu memiliki peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dalam sebuah negara itu tidak terdapat konstitusi, maka dikhawatirkan akan banyak tindakan yang sewenang-wenang dalam sebuah pemerintahan. Konstitusi di negara Indonesia telah dikenal dengan istilah Undang-Undang Dasar. Namun, sebagaimana telah kita ketahui, masyarakat dan pemerintah itulah yang melanggar konstitusi dalam negara itu sendiri. Contoh besarnya dalam kehidupannya itu seperti asap yang mengganggu akibat kebakaran hutan, yang mana hal tersebut itu berkaitan dengan Undang-Undang Pasal 28H ayat 1, yang ayat itu berbunyi, semua orang itu berhak hidup sejahtera, baik secara lahir maupun batin. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus menyadari dengan sepenuhnya tentang tugas dan kewajiban mereka tentang kehidupan dalam bernegara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Baiklah, demikian presentasi kami kali ini mengenai negara dan konstitusi. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.